Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali bisa membuat video lagi. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di tema 6, kelas 6, subtema 3, pembelajaran 5, di halaman 112 sampai dengan 116. Memang di sini tidak banyak halamannya, cuma ada 4 halaman di pembelajaran 5. Namun kita perlu untuk mempelajari di pembelajaran 5 ini. Nah, kita pertama kali diminta untuk mengamati. Di sini ada 4 gambar. Ya, di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama adalah ada 4 orang siswi yang sedang belajar. Kemudian gambar kedua ada bermacam-macam rumah ibadah di belakangnya. Kemudian ada beberapa macam suku. Ya, di sini beberapa macam suku. Ini artinya keberagaman di negara Indonesia. Kemudian di gambar keempat, di gambar ketiga maksud saya di sini. Di gambar ketiga ada petani yang sedang panen padi. Kemudian di gambar kelima ada satu keluarga yang sedang berolahraga. Baik, kita lanjut ke halaman 113. Apakah beberapa contoh gambar di atas menunjukkan keadaan masyarakat yang sejahtera? Ungkapkan pendapatmu dengan menuliskan dalam kolom berikut. Nah, kita tulis saja, menurut pendapat saya, gambar-gambar tersebut menunjukkan masyarakat yang sejahtera. Pada gambar 1, anak-anak bisa sekolah. Gambar 2, rukunnya umat beragama. Gambar 3, masyarakat mendapat panen yang melimpah. Gambar 4, keluarga sedang berolahraga di tempat yang sehat dan bersih. Artinya, di keempat gambar tersebut itu menunjukkan bahwa adanya masyarakat yang sejahtera. Itu ya di halaman 113. Baik, kita lanjut ke halaman ke berikutnya di bawahnya. Di Ayo Berlatih. Di Ayo Berlatih, kita diminta untuk mencari beberapa gambar tentang ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Jika kamu anak laki-laki, carilah gambar anak laki-laki pada masa kanak-kanak dan anak laki-laki pada masa pubertas. Jika kamu anak perempuan, carilah gambar anak-anak perempuan pada masa kanak-kanak dan anak perempuan pada masa pubertas. Tempelkan gambar yang kamu temukan pada kotak di bawah. Tuliskan keterangan di samping gambar. Keterangan dapat berupa ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Nah, di gambar yang pertama, misalkan kamu anak laki-laki, di sini kamu cari gambar anak laki-laki. Bisa kalian dengan mendapatkan gambar tersebut dengan memfoto teman kalian, saudara kalian, kemudian ditempelkan di kotak yang ini. Untuk ciri-cirinya, kamu bisa tuliskan kalau dia belum masa pubertas, berarti kamu tulis belum tumbuh jakun, kemudian kedua belum tumbuh kumis, belum tumbuh jenggot. Ini harus sesuai dengan gambar. Kemudian di bawahnya, di sini kalian akan menempelkan gambar anak-anak pada masa pubertas. Nah, kemudian kamu tuliskan di samping kanannya keterangannya sudah tumbuh kumis, jakun tumbuh, tumbuhnya jenggot. Nah, gambarnya harus sesuai dengan deskripsi yang ada di sebelah kanan. Setelah kita itu sudah menjawab yang di atas, maka di sini kita akan menyimpulkan perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas adalah adanya perubahan fisik yang sangat terlihat pada masa kanak-kanak dengan masa pubertas. Apa perubahan fisiknya? Kalau pada masa kanak-kanak, jakun tidak ada, jenggot tidak ada, kumis tidak ada. Kalau pada masa pubertas, jakunnya ada, kumisnya ada, jenggotnya ada. Itu merupakan ciri-ciri anak yang sedang mengalami masa pubertas.
Nah, di halaman yang terakhir, bukan halaman terakhir ya, halaman 115. Di halaman 115 ini di Ayo berlatih, teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Cobalah bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapat setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel atau diagram sesuai kreasimu. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan dalam bentuk tabel atau diagram. Tapi di sini saya buatkan dengan tabel ya. Di sini ada tabel informasi yang diharapkan dan informasi setelah membaca teks. Di informasi yang diharapkan, nomor 1, apa yang dimaksud dengan kerjasama. Kemudian nomor 2, pentingnya kerjasama. Nomor 3, contoh kerjasama. Setelah kita membaca teks yang ada di atas, maka informasi yang kita dapatkan adalah nomor 1, kerjasama merupakan interaksi dengan teman di lingkungan rumah dan sekolah. Nomor 2, kerjasama sangat penting bagi manusia karena manusia merupakan makhluk sosial. Nomor 3, kerjasama dapat dimulai di lingkungan rumah karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Begitu untuk nomor 115. Baik, untuk 115 kalian sudah paham dan saya anggap kalian sudah sangat memahami karena kita terus mengulang materi yang ini. Kemudian di halaman 116, ayo renungkan, coba renungkan. Apakah kamu saat ini kamu mengalami masa kanak-kanak atau masa pubertas? Perhatikan keadaan tubuhmu, apa yang dapat kamu lakukan untuk menyejahterakan hidupmu supaya kelak kamu dapat berguna bagi bangsa. Tuliskan hasil renunganmu pada kolom berikut. Jadi di sini ada dua permintaan yaitu kita memperhatikan diri kita sendiri apakah kalian tuh ada di masa pubertas atau tidak. Kemudian yang kedua, kamu diminta untuk melakukan sesuatu yang dapat menyejahterakan kehidupanmu di kelak. Oke, kita jawab permintaannya pertama. Saya belum mengalami masa pubertas, tubuh saya belum ada perubahan secara fisik, misalkan belum tumbuh kumis. Nah, berarti kalau belum tumbuh kumis berarti belum pubertas. Nomor 2, permintaan yang kedua, untuk mensejahterakan hidup saya kelak, maka saat ini saya akan giat dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, agar kalian nanti sukses, maka saat ini sampai ke depannya kalian harus tetap belajar dan terus belajar. Oke, untuk yang terakhir, kerjasama dengan orang tua. Mintalah orang tuamu untuk berbagi pengalaman atau bercerita tentang sikapnya dilakukan dahulu saat mengalami pubertas. Tuliskan cerita orang tuamu secara singkat pada kolom berikut. Nah, nanti kalian setelah pulang dari sekolah, kalian diminta untuk eh, menuliskan cerita dari orang tuamu tentang masa pubertas dari orang tua kalian. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga kedepannya saya bisa membuat video lagi dan tetap semangat. Untuk kalian yang belajar, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.